Ya, baik anak-anak, kita lanjut lagi mata pelajaran kita di bahasa Indonesia yaitu unsur-unsur kebahasaan dalam teks deskripsi, tepatnya di kaidah-kaidah kebahasaan teks deskripsi yang akan dibawakan oleh Ibu Indah. Simak baik-baik. Ya, kita masuk ke materi baru yaitu unsur kebahasaan. Ya, unsur kebahasaan ini ada terdiri dari kaidah kebahasan teks deskripsi yaitu yang pertama kata rujukan. Di sini bisa kamu baca di depan kamu kata rujukan itu yang seperti apa. Yang Ibu jelaskan di sini langsung ke contohnya ya. Ini. Tadi pagi Andi terlambat masuk kelas. Dia bangun kesiangan. Ya. Nih, perhatikan. Di mana kata rujukannya? Yaitu di kata dia. Kata dia ini merujuk ke Andi. Sudah? Itu kata rujukan. Kemudian nih, ini sudah ada penjelasannya juga ya. Kemudian macam-macam kata rujukan. Masuk ke macam-macam kata rujukan. Yang pertama yaitu rujukan kata benda, yaitu ini, itu, tersebut. Contohnya misalnya di ruangan itu terdapat kompor, wajan, sendok goreng, yang sedang berserakan. Peralatan-peralatan itu, nah berarti kata peralatan itu, ini, itu berarti merujuk ke tadi kompor, wajan, sendok goreng yang seperti itu ya. Yang kedua yaitu kata rujukan tempat di sini, di sana, di situ. Contohnya eh, kami mau pergi ke Tanjung. Di sana kami akan mengadakan ibadah Padang. Berarti kata di sana itu tadi merujuk ke Tanjung. Berarti itu yang dikatakan rujukan kata tempat di sana. Begitu ya. Kemudian kata rujukan orang itu tadi yang ini, yang Andi ini, ya, yang Andi. Kemudian kata iya, beliau, mereka itu kata ganti orang ya. Itu untuk kata rujukan. Yang berikutnya yaitu kata kopula. Kata kopula ini kata kerja definisi. Nih, apabila di dalam kalimat itu ada kata adalah, merupakan, yaitu, berarti itu sudah termasuk kata kopula. Contohnya ini, tenun songket nih merupakan kerajinan khas masyarakat Palembang begitu ya. Kemudian eh, nih nomor 3 yaitu kata kerja material. Kata kerja material ini sama seperti kata kerja ya, kayak seperti contohnya makan, minum, berdiri itu kata kerja, tapi di sini disebut yaitu kata kerja material. Maksudnya kata kerja material itu menunjukkan suatu tindakan. Ini ya, kata kerja material itu menunjukkan suatu tindakan. Tapi kalau tidak ada kata materialnya ini, misalnya kata kerja berarti makan, minum, berdiri. Tapi kalau menggunakan kata material ini berarti menunjukkan suatu tindakan. Hanya kata kerja tindakan saja. Contohnya ini, sebelum menenun, para pengrajin memilih sendiri jenis benang yang digunakan. Berarti nih tindakannya orang berarti ini ya. Berarti di sini berbicara tentang manusia. Berarti tindakannya itu memilih. Seperti itu. Sudah paham? Untuk kata kerja material ya. Kemudian kata kerja sifat. Kata kerja sifat ini ya, kata kerja sifat ini yaitu kata yang digunakan untuk menjelaskan suatu sifat atau kondisi suatu hal. Kalau menjelaskan suatu sifat berarti cantik, ganteng, Manis. manis, seperti itu. Jelek juga. Nah, baru kalau dikatakan kondisi berarti berbicara tentang keadaan pada saat itu. Seperti itu. Ya, misalnya sakit. Nah, itu kan kata sifat. Kata sifat apa? Kata sifat kondisi. Seperti itu. Ya, bagaimana? Kira-kira sudah paham ya semuanya tentang unsur kebahasaan? Ya,
Berarti unsur kebahasaan itu ada 4, yaitu yang pertama kata rujukan, kata kopula, kata kerja material, dan kata sifat. ya. Ya, sekarang kita lanjut ke materi yang berikutnya, yaitu yang ini ya, menyajikan teks deskripsi. Nih, menyajikan teks deskripsi. Maksudnya menyajikan teks deskripsi itu membuat, ya Pak Erunia, membuat teks deskripsi. Ya, ini udah kita buat waktu itu, waktu materi struktur. Materi struktur, ya. Ini yang pertama yaitu menentukan objek yang ingin dideskripsikan. Misalnya di situ objeknya kalian pilih orang. Nah, gambarnya di situ kan orang, misalnya pemain bola Lionel Messi. Kemudian objek yang kalian pilih selanjutnya misalnya sebuah tempat. Misalnya itu sekolah, SMP Negeri 1 Kota Sorong, ya kan? Kemudian berupa benda, ya objeknya kalian berupa benda misalnya sepeda. Objeknya lagi misalnya kalian berupa hewan, kucing. Nah, kemudian ini pemandangan alam kalian bisa ambil Raja Ampat kah? Itu dari kalian saja punya imajinasi dikembangkan. Yang penting tentukan objek yang akan kalian buat dari teks deskripsi itu. Selanjutnya, Ya, sekarang yaitu menentukan rincian objek. Yang tadi kamu sudah pilih, begitu, toh? Kamu sudah pilih objeknya apa. Sekarang masuk menentukan rincian objek. Maksudnya di sini yaitu ini struktur teks deskripsi. Identifikasinya yang mau seperti apa, deskripsi bagiannya mau seperti apa, kemudian kesimpulan atau kesan-kesan atau pesan yang ingin mau kamu sampaikan dari objek yang sudah kamu pilih yang tadi, begitu. Ini contohnya ya, contohnya bukan mau disuruh membikin ini lagi, membuat teks deskripsi, maksudnya itu contohnya seperti itu ya. Nah, kemudian nih masuk kita ke menyusun. Kalau masuk kita ke menyusun, tadi sudah menentukan objek, kemudian kita tentukan strukturnya. Nah, dari struktur yang sudah kita buat itu masuk ke pola pengembangan teks deskripsi. Contohnya di sini yaitu misalnya kita bikin pola urutan waktu, yaitu yang menyatakan tempat. Berarti keadaan. Contohnya tadi misalnya kita ambil pemandangan Raja Ampat tadi. Seperti itu. Toh, berarti itu tempat. Berarti kita menjelaskan tentang keadaan pemandangan Raja Ampat. Seperti itu, ya. Baru kita masuk pola cerita kita mulai dari identifikasi Pulau Raja Ampat, bla 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 bla, seperti apa. Kemudian masuk di deskripsi bagiannya, masuklah ke polanya. Berarti kita membicarakan tentang keadaan Pulau Raja Ampat itu sangat ramai dikunjungi orang. Berarti keadaannya di Pulau Raja Ampat itu banyak dikunjungi orang seperti itu ya. Itu kalau pola urutan waktu. Kalau pola keruangan berarti kita menjelaskan tentang eh, dari mulai kita misalnya kita tadi mengambil contohnya yaitu tentang ini ya, tentang Pulau Raja Ampat tadi. Berarti misalnya kita mau contohnya ke Pianemo. Berarti kita mulai dari turun dari speed, naik tangga, naik-naik sampai ke atas begitu maksudnya. Kalau pola keruangan begitu. Toh, kalau pola sistematis berarti bentuknya. Bentuknya yang mau kita ceritakan, bentuknya Pulau Raja Ampat itu. Bagaimana bentuknya? Begitu. Terdapat pulau-pulau kah? Itu bentuknya yang mau dibicarakan. Oke? Ya. Itu sudah Ibu jelaskan sangat jelas ya di struktur teks deskripsi ya. Ya. Kemudian ini mengembangkan rincian objek menjadi teks deskripsi yang padu. Maksudnya itu dari deskripsi bagianmu tadi, dari struktur teks deskripsimu tadi, identifikasimu tadi harus nyambung ke deskripsi bagian. Kemudian deskripsi bagianmu ini harus nyambung ke kesimpulan. Jangan kau ceritakan Pulau Raja Ampat bentuknya, di kesimpulannya kau ceritakan keadaan. Seperti itu. Jadi itu yang dimaksudkan dengan deskripsi yang padu. Kalau kau membicarakan tentang keadaannya di identifikasi deskripsi bagian,
Berarti di kesimpulan juga harus menceritakan tentang keadaannya. Itu maksudnya, ya. Kemudian nomor 5, menyunting. Menyunting teks yang sudah jadi agar terhindar dari kesalahan. Iya, menyunting itu memperbaiki atau memeriksa seperti itu. Kamu lihat teks deskripsimu sudah benar enggak? Ada yang salah enggak? Nah, kesalahannya itu ini. Ada kesalahan ejaan, tanda baca, dan pilihan kata. Begitu. Ya. Kemudian ada satu lagi yaitu isi. Ya, kesalahan isi. Itu tadi yang Ibu bilang tadi. Isinya diidentifikasi kamu bicara tentang bentuk, di deskripsi bagian kamu berbicara tentang keruangan, di kesimpulan kau berbicara tentang keadaan, salah total. Itu maksudnya kesalahan isi, ya. Tambahkan nanti di sini ya. Di sini ejaan, tanda baca, pilihan kata dan isi, begitu. Ya. Nih, misalnya seperti ini sudah nih. Nih, tambahkan di sini dan bawah sini sudah ya. Si. Oke, titik. Nih, sambungannya nih ya. Kesalahan ejaan, tanda baca, pilihan kata, dan isi. Begitu. Nah, kesalahan isi itu tadi yang Ibu bilang, strukturnya nggak jelas. Begitu. Toh, kalau bicara tentang keadaan, berarti semuanya harus berbicara tentang keadaan. Sudah? Ya, itu membuat teks deskripsi. Ya, Ibu harap semua paham dari penjelasannya Ibu Guru. Akan ditutup oleh Pak Erwin. Ya, itulah materi tadi tentang kaidah-kaidah kebahasaan teks deskripsi. Jadi Bapak harap dengan Ibu Indah kalian menyimak baik-baik dengan materi yang kalian dibagikan ini. Semoga kita dalam keadaan sehat dan jangan lupa catat hal-hal yang penting yang kalian tidak bisa ingat dari materi yang telah kalian saksikan tadi. Kemudian untuk tugasnya nanti kalian bisa lihat di Google Classroom, bisa juga nanti dibagikan kami Bapak Ibu guru bagikan di grup WA. Dan tentunya jangan lupa kerjakan tugasnya tepat waktu. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Salam sehat dan sampai jumpa.